Sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono sedang dalam sorotan. Pasalnya keduanya diduga menggunakan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER untuk terbang ke Amerika Serikat. Kecurigaan netizen berawal dari story Instagram Erina Gudono yang menampilkan jendela pesawat. Dari bentuk jendela itu, netizen menduga pesawat yang ditumpangi Erina dan Kaisang bukan pesawat komersial. Warganet lalu beramai-ramai mengulik soal pesawat tersebut. Dan benar saja warganet akhirnya mengungkap bahwa pesawat yang ditumpangi Kaisang dan Erina adalah jet pribadi. Jet pribadi itu diduga milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Masyarakat lalu mempertanyakan sumber uang Kaisang untuk bayar biaya sewa jet pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat tersebut. Pasalnya, biaya sewa jet pribadi terhitung sangat mahal, bahkan bisa mencapai 8,7 miliar rupiah. Selain pesawat, Kaisang juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan bea dan cukai. Kasus ini berbuntut panjang, bahkan sampai menyebabkan KPK turun tangan. KPK mendesak Kaisang untuk memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan publik terhadapnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur LHKPN untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Alex mengatakan, KPK memegang prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pimpinan KPK pun meminta bawahannya agar tak ragu dan takut untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Alex menyebut Kaisang tetap bisa dimintai klarifikasi meskipun ia bukan penyelenggara negara. Menurut Alex, klarifikasi tetap bisa dilakukan karena Kaisang merupakan anak dari Presiden Jokowi. Adapun delik gratifikasi diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subjek hukum dalam pasal tersebut adalah penyelenggara negara dilarang menerima apapun dan wajib melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Alex menegaskan, KPK tak bisa meminta klarifikasi sepanjang fasilitas yang diterima seorang anak atau anggota keluarga lainnya berhubungan dengan jabatan orang tuanya. Menurutnya, KPK tak perlu meminta klarifikasi kepada Kaisang jika ia menjelaskan kepada publik apakah penggunaan jet pribadi itu fasilitas dari orang lain atau menggunakan uang sendiri. Adapun jika jet pribadi difasilitasi orang lain, Kaisang harus menjelaskan kapasitasnya menerima pemberian itu. Sementara jika penggunaan jet pribadi itu merupakan sewa, maka ia harus menunjukkan bukti pembayarannya. Selain menyangkut fasilitas jet pribadi, klarifikasi juga akan dilakukan atas dugaan pembelian tas branded yang dicurigai tidak melewati pemeriksaan bea dan cukai. Alex menegaskan, klarifikasi ini dilakukan untuk tanggap dan peka terhadap situasi masyarakat. Selain itu, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi tersebut tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Alex menyebut masyarakat ingin mendengar penjelasan dari Kaisang mengenai jet pribadi itu merupakan fasilitas dari perusahaan swasta atau membayar sendiri. Masyarakat ingin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagai apakah membayar sendiri ataukah free kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, gitu kan, ini transaksinya bukti bayarnya. Nah, saya kan cuma ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dan kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas ini ya supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memilih bungkam soal ulah yang dilakukan oleh ketua umumnya itu. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni,
tak mau berkomentar banyak soal penggunaan jet pribadi oleh Ketum PSI, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat baru-baru ini. Ia bilang dirinya adalah pengurus partai dan bukan juru bicara Kaisang. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya ngurus partai ya. Di lain sisi, Raja Juli menuturkan adanya kritikan dan keramaian di media sosial merupakan bentuk dari dinamika berdemokrasi. Kata dia, menyampaikan pendapat di ruang publik adalah hak kebebasan berpendapat yang perlu dihargai. Adapun dari pihak istana juga ogah menanggapi isu Kaisang dan Erina ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pada Senin 26 Agustus 2024 menyebut ia belum bisa berkomentar banyak sebab belum membaca isu tersebut. Ia lalu menyatakan ada juru bicara istana yang mampu menjawab isu itu. Sehari berselang, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyatakan hal itu akan ditanggapi oleh pihak lain dan bukan pemerintah. Hasan juga menegaskan pemerintah tidak mau menanggapi gaya hidup dari keluarga presiden. Mas, terkait dengan gaya hidup keluarga Pak Presiden yang belakangan disorot karena levis. Tapi itu juga perlu tanggapan dan belum ada yang menanggapi dari pihak istana, Mas. Saya rasa biar itu nanti ditanggapi oleh pihak lain ya, tapi dari pihak pemerintah tidak mau menanggapi. Terima kasih. Gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menuai cibiran dari masyarakat. Warganet mempertanyakan sumber dana yang ditaksir mencapai miliaran rupiah yang dikeluarkan Kaisang dalam perjalanan itu. Terlebih, momen liburan itu dianggap tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat yang sedang melakukan protes terhadap kepemimpinan Jokowi. Dengan KPK yang telah turun tangan, akankah ada fakta baru yang terungkap? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.